Kembali lagi bersama saya Ulung is back. Oh, watashi no, ako aishi no, for the wedding M4. Setelah mengikuti ajakan si cewek, Denji pun ikut naik mobil. Karena mereka belum sarapan, Denji pun diajak mampir dulu ke area istirahat. Sampainya di area istirahat, mereka pun mulai memesan makanan. Tapi tiba-tiba... Ya, Denji pun terjatuh tepat di neneknya si cewek karena lemas terlalu banyak mengeluarkan darah saat berubah jadi Cayun Saumen. Denji pun bilang bahwa Pochita atau iblis anjing peliharaannya rela mati deminya. Si cewek pun mempercayainya karena Denji berbau manusia dan iblis. Tiba-tiba Denji pun terjatuh pingsan. Udon! Setelah terbangun, dia pun langsung ingat makanan yang dipesannya dan memakannya dengan disuapin oleh si cewek. Mereka pun akhirnya berkenalan dan nama si ceweknya adalah Makima. 本当に犬みたい。マキマ。 Saat di ruangan Makima, Denji pun diberi seragam dan diperkenalkan dengan calon rekan kerjanya. Dia adalah Yakawa Aki. Dan dia senior yang sudah bekerja selama 3 tahun. Denji pun tidak mau pergi karena dia ingin Makima yang menjadi rekan kerjanya. Akhirnya Makima pun mengeluarkan jurus tipu daya kaum Hawa. Dan Denji pun menurutinya. 着替えたら君の同僚に合わせるから。君の働きぶりが良ければ。 Saat berpatroli, Denji banyak ngomong tentang Makima karena si Aki tidak menyukai orang yang kerjanya tidak serius. Denji pun diseret ke gang kecil dan pertengkaran antar pria pun terjadi karena Denji gelutnya cuma bisa nyerang Titi doang. Akhirnya Denji pun menang. Ah, chotto koi. Saat mereka kembali, Denji bilang bahwa senior diserang oleh iblis peler, tapi dia berbohong. Si Makima senang karena mereka mulai terlihat akur, dan si Denji pun disuruh masuk ke unitnya si Aki. Karena si Denji spesial, maka dia akan diperlakukan secara khusus. Dan jika si Denji keluar atau tidak patuh, maka dia akan dibunuh sebagai iblis. Jadi mereka akan tetap bekerja sama sampai si Denji mati. 悪魔に弾を襲われました。嘘です。特別な対応で扱うことになりました。 Dalam perjalanan pulang untuk mengawasi si Denji, mereka pun harus tinggal bersama. Aki bilang bahwa Makima adalah orang baik yang menyelamatkan nyawanya, dan Denji pun ingin memeluk Makima lagi. もう一回抱きてえな。 Sampainya di rumah si Aki, Denji pun untuk pertama kalinya dia makan roti bakar dengan bermacam-macam selai, mandi di WC dengan bak mandi, bahkan berak di kloset, duduk pun dia sampai ketiduran. Keesokan paginya ada laporan Majin muncul. Mereka pun bekerja sama untuk yang pertama kalinya dan sekaligus kerjaan pertamanya si Denji. Saat mulai masuk, Aki menjelaskan Majin adalah iblis yang mengambil alih mayat manusia. Tapi Denji sedikit berbeda karena Majin punya ciri khas di kepalanya. Saat melihat Majin, si Denji disuruh mengeluarkan seluruh kekuatannya oleh si Aki. Tapi dia malah membunuhnya hanya dengan kapak yang ada di tangannya. Dan dia bilang saat aku membunuh iblis dengan kekuatanku, rasanya sangat sakit. Dan dia berpikir bahwa dia akan berakhir seperti Majin ini. Jadi dia membunuhnya tanpa rasa sakit. Si Aki pun nyerenteng dan bilang kalau kamu buru mereka maka jangan mengasihani mereka.
Keluargaku terbunuh oleh iblis tepat di depan mataku. Semua orang serius kecuali kau. Aku lebih suka membuat iblis yang kubunuh menderita sebanyak mungkin. Apa kau itu mau berteman dengan iblis? いいか、覚えとけ。マジ。 Kalau ada iblis yang mau jadi temanku, dengan senang hati aku akan terima. Karena aku tak punya teman, jawab si Denji. Si Aki pun ngeleos pergi. Tapi alasan sebenarnya si Denji membunuh begitu adalah dia tak mau ada bercakan darah di majalah porno yang berserakan di lantai dan mengambilnya. Dan dia pun menemukan tujuan hidupnya, yaitu meremas tetek Makima. いきなり女抱くのは俺には難しい。 Saat kembali, Denji pun diperkenalkan dengan calon partnernya dalam berpatroli. Dia adalah power seorang majin wanita yang berpikir rasional. Denji pun menerimanya karena dia masih punya tete. いいか、よろしくな。 Saat berpatroli, Power pun mencium aroma darah dan dia pun berlari kencang untuk mendekati asal aromanya. Itu adalah iblis teripang dan Power pun menyerang dengan senjata yang terbuat dari darahnya dan mengalahkannya dengan sekali serang. Daging, darah, dan jeroan iblis teripang pun berserakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.